Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Pada kesempatan kali ini, kami di Resgidi B9 akan mempresentasikan hasil diskusi student project kami yang berjudul Male Contraception. Baik, berikut ini adalah nama-nama rekan dari Resgidi B9. Di sini, perkenalkan saya adalah Imelika Prasta dengan 3 digit MTR 199. Di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakang dari student project kami. Jadi, kontrasepsi pria itu memegang peran penting dalam keseimbangan tanggung jawab reproduksi. Namun, adopsinya itu masih rendah akibat keterbatasan pilihan metode, seperti kondom yang kurang efektif jika tidak digunakan dengan benar, vasektomi yang bersifat permanen, dan juga norma sosial yang cenderung membebankan pengendalian kelahiran itu kepada wanita. Tantangan ini diperburuk oleh kurangnya edukasi, hambatan budaya, dan akses yang tidak merata. Sehingga angka penggunaan kontrasepsi pria secara global, termasuk di Indonesia, itu jauh lebih rendah dibandingkan metode wanita. Meskipun demikian, inovasi teknologi dan penelitian terhadap kontrasepsi hormonal dan juga non-hormonal menawarkan harapan untuk metode yang lebih efektif, lebih aman, reversible, dan diterima masyarakat demi mendukung keseimbangan tanggung jawab reproduksi antara pria dan juga wanita. Perkenalkan, nama saya Debatus Sudiawana Ramnawa dengan 3 digit NIM terakhir 178 yang akan membacakan rumusan masalah 1212.2.1. Mengapa penggunaan kontrasepsi pria masih rendah dibandingkan dengan kontrasepsi wanita? 1.2.2. Apa saja jenis kontrasepsi pria yang tersedia dan bagaimana tingkat efektivitasnya? 1.2.3. Apa saja kendala dan tantangan dalam pengembangan serta penerimaan kontrasepsi pria di masyarakat? Tujuan tulisan yaitu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan kontrasepsi pria, mengidentifikasi jenis-jenis kontrasepsi pria yang tersedia, efektivitasnya, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, mengkaji kendala dan tantangan dalam pengembangan serta penerimaan kontrasepsi pria. Manfaat pendesan yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, area tulis ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai kontrasepsi pria, khususnya pada bidang kesehatan, reproduksi, dan ilmu sosial. Secara praktis, penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pria dalam keluarga berencana, memberikan informasi kepada tenaga medis, dan untuk mendukung edukasi kesehatan, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan merancang program atau kebijakan yang mendukung penggunaan kontrasepsi pria secara lebih luas dan inklusif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan 3 digit terakhir 223. Di sini saya izin membahas tentang definisi male contraception. Male contraception adalah metode atau tindakan yang digunakan oleh pria untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangan mereka. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengurangi atau memberhentikan kemungkinan sperma membuahi sel telur selama hubungan seksual. Beragam teknik kontrasepsi pria mencakup metode sementara seperti penggunaan kondom dan koitus terputus, serta metode permanen seperti vasektomi. Selain itu, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan opsi-opsi baru yang lebih aman seperti kontrasepsi hormonal, gel penghambat sperma, dan teknologi lainnya yang lebih efektif dan reversibel. Kontrasepsi ini bertujuan untuk memberikan alternatif yang efektif dalam perencanaan keluarga, sehingga tidak hanya perempuan saja yang akan melakukan kontrasepsi. Selain itu, penerapannya dirancang untuk memastikan kendali dan tanggung jawab bersama dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Ageng Laksmi Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 203. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu vasektomi. Vasektomi merupakan prosedur permanen yang dapat digunakan untuk sterilisasi dengan cara menghambat aliran sperma di vas deferens dengan memotong dan juga mengikatnya, agar aliran sperma di vas deferens tidak mencapai ke uretra. Vasektomi memiliki beberapa kelebihan, yaitu dengan tingkat keberhasilan 99,7%, lalu tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron dan juga tidak mempengaruhi aktivitas seksual. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natania Marsian Chandra dengan 3 digit NIM 174. Di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai kondom. Jadi untuk kondom sendiri itu merupakan alat kontrasepsi yang berbentuk selongsong tipis yang dipasang pada penis untuk kondom pria ataupun bisa dimasukkan ke dalam vagina untuk kondom wanita. Di mana kondom sendiri itu berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah sperma untuk masuk ke dalam rahim sehingga mencegah kehamilan dan melindungi dari infeksi menular seksual seperti HIV, gonore, dan juga chlamydia. Kegunaan kondom sendiri itu adalah untuk mencegah kehamilan, mencegah infeksi menular seksual, sebagai kontrasepsi darurat karena kondom sendiri itu bisa digunakan kapan saja dan tanpa perlu perencanaan, jangka panjang dan mudah digunakan serta murah.
Efektivitas dari kondom sendiri itu mencapai 98% dengan penggunaan yang sempurna, namun dalam penggunaan sehari-hari efektivitas sekitar 85% karena mungkin ada kesalahan penggunaan. Ada pula beberapa faktor yang bisa mempengaruhi efektivitasnya. Yang pertama ada penggunaan yang konsisten dan benar, di mana efektivitas kondom itu bergantung pada cara pemakaiannya. Kesalahan seperti robek, terlepas, ataupun penggunaan ganda itu dapat menurunkan efektivitas daripada kondom. Yang kedua adalah kualitas dan ukuran, di mana kondom yang tidak sesuai ukuran atau kualitas yang rendah itu lebih rentan rusak. Yang ketiga, lama penyimpanan, di mana kondom yang sudah kadaluarsa atau disimpan di tempat panas dan lembab itu akan lebih mudah rusak. Dan yang terakhir itu adalah persepsi dan edukasi, di mana pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kondom itu berperan besar dalam meningkatkan penggunaan secara konsisten. Mungkin sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit NIM terakhir 018. Izin untuk menjelaskan mengenai pil kontrasepsi untuk pria. Jadi, pil kontrasepsi untuk pria merupakan upaya pembaruan dalam kesehatan reproduksi. Adapun pil kontrasepsi ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang hormonal dan juga ada yang non-hormonal. Untuk mekanisme kerja pil hormonal itu berpengaruh pada hormon. Umumnya, hipotalamus akan melepaskan gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang akan memberi sinyal kepada hipofisis anterior untuk melepaskan luteinizing hormone atau LH dan juga follicle stimulating hormone atau FSH, di mana kedua hormon ini berperan penting dalam spermatogenesis. Nah, pil hormonal ini akan menghambat proses pelepasan GnRH, LH, ataupun FSH sehingga dapat menekan spermatogenesis. Sedangkan untuk mekanisme kerja pil non-hormonal ini mempengaruhi sperma tanpa berpengaruh pada hormon. Nah, pil non-hormonal ini menghambat proses pembentukan sperma di testis, mengurangi pergerakan atau motilitas sperma, menghalangi sperma juga untuk menuju sel telur. Nah, perlu diketahui bahwa kontrasepsi pria melalui pil ini masih dalam tahap pengembangan dan masih diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, pil ini belum tersedia dan belum dapat dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Baik, selanjutnya adalah gel kontrasepsi pria. Nah, metode kontrasepsi yang bersifat non-invasif dan reversible untuk mengurangi atau mencegah kehamilan dengan mengandung progestin dan testosteron sintesis yang berfungsi untuk menurunkan produksi sperma. Kandungan hormon progestin dia berfungsi untuk menekan produksi hormon luteinizing atau LH dan hormon perangsang folikel atau FSH, yang mana hormon tersebut diperlukan untuk produksi sperma, dan kandungan hormon testosteron sintesis yang berfungsi untuk menggantikan testosteron alami. Penggunaan gel kontrasepsi pria ini digunakan dengan cara mengoleskan pada kulit di area bahu setiap hari, dilakukan di area bahu dengan tujuan penyerapan yang optimal dan minimalisir risiko efek samping lokal. Baik, saya izin melanjutkan, di mana di sini untuk kontrasepsi pria melalui metode implan adalah bidang riset yang tengah berkembang. Untuk kontrasepsi dengan metode ini bertujuan untuk mengurangi produksi sperma secara reversible dengan memasang implan yang mengeluarkan hormon tertentu. Implan merupakan alat kontrasepsi hormonal yang dimasukkan di bawah kulit lengan bagian atas. Kemudian implan melepaskan hormon progestin secara bertahap ke dalam tubuh yang mengurangi produksi sperma. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Saputra dan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek biologis dan juga aspek medis. Pria menghadapi baik masalah biologis dan juga medis saat mengembangkan kontrasepsi. Salah satu masalah utamanya adalah tidak ada pedoman regulasi yang jelas untuk mengukur efektivitas dan keamanan kontrasepsi, terutama karena efek kontrasepsi pria seperti menekan sperma dan tidak dapat diamati secara langsung pada pengguna. Meskipun pendekatan hormonal menjanjikan, efek samping seperti perubahan libido, berat badan, dan juga hematokrit seringkali menghalangi pengguna untuk menggunakannya. Namun, metode non-hormonal dan teknologi berbasis genomik telah mengalami kemajuan besar. Meskipun belum ada yang mencapai tahap klinis, target seperti enzim LDHC4, saluran ion Caspr, dan protein permukaan sperma EPPIN menunjukkan potensi besar untuk kontrasepsi yang aman dan efektif. Penghambat enzim tertentu dan pemrograman ulang gen spermatogenesis adalah beberapa kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai metode kontrasepsi pria yang menarik. Di sisi hormonal, kombinasi androgen progestin yang tidak memiliki efek samping signifikan sedang diuji secara klinis, seperti Nestoronegel. Untuk mengembangkan kontrasepsi pria dengan sukses, diperlukan kerjasama lintas disiplin antara akademisi,
sektor swasta, dan regulator. Ini diperlukan untuk menghasilkan pedoman klinis yang lebih baik, penilaian keamanan jangka panjang, dan penyelesaian tantangan regulasi. Dengan cara ini, kontrasepsi pria yang aman, efisien, dan dapat memiliki kemungkinan besar untuk menjadi solusi dalam perencanaan keluarga di seluruh dunia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Maxwell Jeremia Ferdianto dengan 3 digit NIM terakhir 152. Di sini saya izin untuk melanjutkan pembahasan mengenai tantangan sosial dan budaya dalam perkembangan dan juga penggunaan alat kontrasepsi. Di sini ada tantangan budaya, yakni budaya patriarki. Di mana budaya patriarki ini adalah sebuah konsep di mana laki-laki memegang kontrol penuh atas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Salah satunya adalah mengenai kehamilan dan juga mengenai kehamilan dan hubungan seksual. Adanya budaya patriarki ini menurut beberapa penelitian menyebabkan banyak laki-laki yang masih berfokus untuk ingin memiliki banyak anak, menyebabkan mereka tidak mendengarkan istrinya yang mungkin ingin menggunakan alat kontrasepsi. Di sisi lain, untuk orang-orang yang memang tidak menginginkan adanya kehamilan, budaya patriarki ini menyebabkan pihak laki-laki tidak ingin berpartisipasi aktif untuk menggunakan alat kontrasepsi, sehingga penggunaan alat kontrasepsi difokuskan hanya untuk wanita saja di beberapa keluarga. Selain itu ada pula tantangan agama, di mana kami menemukan bahwa ada beberapa agama yang menentang penggunaan dari alat kontrasepsi. Misalnya seperti agama Katolik, di mana pada agama Katolik mereka menganggap bahwa tujuan utama dari hubungan seksual adalah untuk menghasilkan anak, sehingga menghalangi proses tersebut adalah menyalahi hukum alam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Johanata Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terkini dan inovasi terkait dengan kontrasepsi pria. Kalau kita lihat dari penelitian terkininya, itu bisa dibagi dua, yaitu penelitian tentang kontrasepsi hormonal dan juga penelitian tentang kontrasepsi non-hormonal pria. Nah, penelitian terkini kalau kita lihat dari kontrasepsi yang hormonal pria itu berfokus pada metode oral dan juga topikal untuk penggunaan mandiri atau sendiri. Dengan agen-agen yang menjanjikan itu ada segesteron asetat, dimetadrolon, dan juga 11 beta 19 nortestosteron. Nah, segesteron asetat ini sedang diuji dalam kombinasi dengan gel T atau gel testosteron. Segesteron asetat itu adalah progesteron murni tanpa aktivitas androgenik, estrogenik atau glukokortikoid in vitro. Nah, gel ini telah terbukti efektif menekan kadar gonadotropin pada pria, di mana efek samping yang dilaporkan itu ada jerawat, sakit kepala, peningkatan berat badan, dan juga insomnia. Tetapi gel ini umumnya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, ada juga dimetadrolon yang merupakan androgen oral yang telah menunjukkan keberhasilan dalam menekan gonadotropin dan mempertahankan karakteristik dari androgenik ini. Meskipun terdapat juga efek samping yaitu kenaikan berat badan dan penurunan libido yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu ada 11 beta 19 nortestosteron yang merupakan agen oral lainnya. Jadi agen ini juga menekan gonadotropin dan juga testosteron sambil mempertahankan keberatan tulang. Jika dilihat dari efek samping dari 11 beta 19 nortestosteron ini hampir sama dengan dimetadrolon, di mana DMAU atau dimetadrolon maupun juga 11 beta 19 nortestosteron itu sedang dijajaki sebagai potensi suntikan jangka panjang. Mungkin sekian dari saya. Baik, saya izin melanjutkan. Di mana penelitian terkini dan inovasi, di sini ada selain kontrasepsi hormonal pria, terdapat juga penelitian terkini atau pengembangan kontrasepsi pria yang non-hormonal, yang tidak melibatkan pemberian testosteron atau senyawa yang menghambat sekresi dari testosteron ini. Beberapa pendekatan yang telah diteliti itu adalah gosipol, itu yang efektif mencegah kehamilan tetapi dapat menyebabkan efek samping seperti hipokalemia. Nah, terdapat juga senyawa triptolide, itu bisa didapatkan dari ekstrak tanaman Tripterigium wilfordiae yang mengurangi motilitas sperma tetapi menyebabkan supresi spermatogenesis. Nah, selain itu ada juga adjudin yang mengganggu spermatid pada sel Sertoli tetapi menyebabkan peradangan hati. Selain itu juga terdapat penelitian terkait H2-gamendazole yang mengganggu fungsi sperma namun menunjukkan toksisitas yang tinggi. Nah, selain itu ada juga
penelitian pada protein epin atau epididymal peptidase inhibitor yang gunanya itu mengatur motilitas sperma serta inhibitor BRDT atau bromodomain testis yang diperlukan untuk meiosis. Nah, penelitian lain itu juga menemukan antagonis reseptor asam retinoat yang dapat menghambat spermatogenesis dan metode penyumbatan fast difference yang dapat dibalik seperti RISUK atau reversible inhibition of sperm under guidance. Nah, meskipun meskipun metode penyumbatan fast difference ini ada keraguan tentang reversibilitasnya. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhannya, penelitian-penelitian ini menunjukkan potensi besar tetapi masih menghadapi tantangan yaitu efek samping yang banyak dan juga keberhasilan jangka panjangnya yang masih diragukan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Amira Kansa dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, kontrasepsi pria merupakan komponen vital dalam kesehatan reproduksi dan juga perencanaan keluarga. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam adopsinya. Di Indonesia, hanya 7,3% pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi pria, sementara 92,7% bertumpu pada metode kontrasepsi wanita. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan tanggung jawab reproduksi, tetapi juga mengungkapkan hambatan struktural dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pilihan metode kontrasepsi pria yang tersedia saat ini masih sangat terbatas, dengan vasektomi yang efektif namun bersifat permanen, dan kondom yang mudah diakses tapi memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi jika tidak digunakan dengan benar. Sementara itu, inovasi-inovasi terbaru seperti pil kontrasepsi hormonal dan juga non-hormonal, gel kontrasepsi, serta metode implan dan injeksi masih berada dalam tahap pengembangan yang memerlukan penelitian komprehensif. Baik, saya akan lanjutkan ke saran. Saran yang pertama itu adalah penguatan penelitian dan pengembangan kontrasepsi pria memerlukan peningkatan investasi dalam riset metode yang aman, efektif, reversibel, dengan prioritas pada pendekatan non-hormonal dan uji klinis jangka panjang untuk memastikan keamanan dan juga efektivitasnya. Kemudian yang kedua, program edukasi komprehensif perlu melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk mengatasi hambatan sosial budaya, disertai kampanye kesadaran publik berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga, perluasan ketersediaan layanan kontrasepsi pria di fasilitas kesehatan primer harus didukung oleh tenaga kesehatan yang terlatih untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pelayanan.